Warahmatullahi wabarakatuh. Gris 1 Lasem. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya baik kabarnya dan bahagia serta sehat selalu. Video pembelajaran kita pada kali ini akan membahas tentang modus data tunggal dan data kelompok. Ini tentang pilpres dan pilkada, ini juga menggunakan statistika. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini diharapkan nanti siswa dapat menentukan modus data tunggal dan data kelompok. Definisi modus untuk data tunggal, modus merupakan nilai datum yang paling sering muncul atau nilai datum yang mempunyai frekuensi terbesar. Datum itu masing-masing data ya. Jadi nanti yang paling sering muncul adalah merupakan modusnya. Nilai modus bisa mungkin satu saja atau lebih, atau bahkan mungkin juga tidak ada modusnya. Untuk masing-masing data berbeda. Contohnya adalah data berikut. Untuk nomor 1, ini sebetulnya tidak perlu diurutkan ya. Cuma ini hanya kita bisa, supaya bisa melihat kalau dijejer begini, ini akan kelihatan ini ya, bahwa 4-nya ada 1, 6-nya ada 2, 8-nya ini ada 4 ya, kemudian 9-nya ada 1. Berarti datum yang sering muncul adalah 8. Jadi modus pada data nomor 1 adalah 8. Kemudian untuk yang nomor 2 ini ya, kalau ini dijejer, kalau nggak dijejer ya nggak apa-apa nantinya ya. Ini akan kelihatan. Ini 3 ada 1, 4 ada 1, 5 ada 1, 7 ada 3, 8 ada 1, 9 ada 3. Jadi akan kelihatan bahwa modus dari data nomor 2 adalah 7 dan 9. Lalu untuk yang nomor 3 ini masing-masing datumnya ini masing-masing jumlahnya 1, 6, 1, 2 ini 1. Nah semuanya ini ada 1 ya datanya ya. Sehingga untuk data yang seperti ini dikatakan tidak mempunyai modus. Nah mudah bukan untuk menentukan modus data tunggal. Nah berikut adalah untuk data tunggal yang berfrekuensi. Untuk data tunggal yang berfrekuensi seperti ini, bagaimana cara menentukan modusnya? Ini adalah lebih mudah lagi karena sudah kelihatan ya bahwa ini dari data ini yang mempunyai frekuensi paling banyak itu adalah ini ya, frekuensi 10. Itu adalah dimiliki pada nilai 19. Jadi pada soal ini modusnya adalah sama dengan 19. Oke, jadi bisa dipahami ya, mudah ya untuk menentukan modus data tunggal. Jadi yang paling banyak itulah modusnya. Mari kita lanjutkan untuk modus data kelompok. Ya, modus lambangnya MO ya, MO itu dibaca modus. Untuk data kelompok, modusnya tidak dapat tepat, tetapi hanya merupakan nilai pendekatan. Cara yang dapat kita gunakan untuk menentukan nilai modus dari data kelompok adalah dengan menggunakan rumus bahwa modus itu sama dengan TB MO, modus itu MO sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah
D2 dikalikan P. Dengan langkah yang pertama, sama seperti ketika kita menentukan median, kuartil, desil, dan persentil, yaitu pertama adalah menentukan letak kelas. Pada modus data kelompok, langkah pertama juga menentukan letak kelas modus. Kelas modus adalah kelas yang mempunyai frekuensi terbanyak, ya. Nah, setelah ditentukan kelas modus, akhirnya bisa menentukan yang lainnya. TB adalah tepi bawah kelas modus. Sedangkan D1 adalah merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. P adalah panjang kelas, ya, sama seperti kemarin. Mari kita lihat bagaimana soalnya, bentuk soalnya untuk modus data kelompok. Contoh soalnya adalah berikut. Diberikan tabel distribusi frekuensi, yaitu data kelompok, diminta untuk menentukan modus pada data di tabel berikut. Langkah yang pertama tadi adalah menentukan letak kelas modus. Kelas modus diperoleh atau ditentukan atau terletak pada kelas yang mempunyai frekuensi terbanyak. Dalam soal ini yang mempunyai frekuensi terbanyak adalah ini ya, frekuensi 14 adalah terletak di kelas 70 sampai 79, ya. Sehingga kita tulis di sini, karena tadi rumusnya adalah ada TB, ya, maka dalam kelas ini, pada kelas ini TB-nya adalah 69,5. Kemudian D1 adalah selisih frekuensi kelas modus, yaitu 14 dengan frekuensi kelas sebelumnya, yaitu 8. Jadi D1-nya adalah 14 dikurangi 8 sama dengan 6. Kemudian D2 adalah selisih frekuensi kelas modus, yaitu 14 dikurangi frekuensi kelas sesudahnya, yaitu 10, ya. Jadi 14 dikurangi 10 sama dengan 4. Ini adalah D2. Sedangkan panjang kelasnya bisa dihitung, ya. Jadi dari 40 sampai 49, P-nya adalah 10. Jadi kalau kita substitusikan ke rumus modus bahwa MO sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 kali P, kita substitusikan masing-masing yang kita tulis di atas, yaitu TB-nya 69,5, kemudian D1-nya adalah 6, dibagi D1 juga 6, ditambah D2-nya adalah 4, dikalikan P-nya adalah 10. 6 ditambah 4 adalah 10, ya. Kemudian dibagi ini, ya, sehingga hasilnya di sini 6. 69,5 ditambah 6 adalah 75,5. Jadi modus pada data kelompok ini adalah sama dengan 75,5, yaitu terletak di kelas ini. Bagaimana bisa dipahami, ya? Jadi untuk menentukan modus data kelompok, kalian harus mengingat rumus ini, ya, bahwa modus MO sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 plus D2 dikalikan dengan panjang kelas atau P. Berikutnya adalah contoh yang kedua. Hitunglah modus dari data pada histogram berikut. Jadi ini diketahui histogramnya. Nah, kita diminta untuk menentukan nilai modusnya. Di sini pada histogram, di sini adalah nilai-nilai dari tepi
tepi bawah, tepi atas ya. Sedangkan yang ke atas ini adalah nilai-nilai frekuensinya. Nah, tadi langkah pertama berarti ini datanya kelompok ya. Langkah pertama adalah untuk menentukan letak kelas modus adalah kelas yang mempunyai frekuensi terbanyak. Di sini kelihatan frekuensi yang paling tinggi adalah ini ya, yaitu 12 di kelas dengan TB-nya adalah ini, yaitu 44,5. Kita tulis saja kelasnya adalah yang TB-nya, tepi bawahnya 44,5 dan tepi atasnya 49,5. Di sini 44,5 adalah sudah sebagai TB-nya, jadi pada histogram sudah diketahui TB-nya atau tepi bawahnya. Kemudian D1 ya, D1 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, berarti 12 dikurangi 8 sama dengan 4 ya. Kemudian kita cari D2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi dengan atau selisih kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas sesudahnya, yaitu 12 dikurangi 6 adalah sama dengan 6. Selanjutnya panjang kelasnya itu sama dengan tepi atas dikurangi tepi bawah, atau kalau kalian menggunakan hitungan jari ya, ini kan berarti kalau tepi bawahnya 44,5 berarti batas bawahnya kan menjadinya adalah 45 ya. Lalu batas atasnya adalah 49. Dari 45 ke 49 panjang kelasnya adalah sama dengan 5. Oke, selanjutnya kita substitusikan ke rumus modus data kelompok bahwa MO sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali P. Kita substitusikan masing-masing 44,5 ditambah D1-nya 4 dibagi D1 4 ditambah D2 adalah 6 dikalikan P-nya adalah 5. 4 ditambah 6 adalah 10, 5 dibagi 10 ini adalah per 2 ya, jadi 4 dibagi 2 adalah 2 ya. 44,5 ditambah 2 adalah sama dengan 46,5. Jadi modus pada histogram ya, data yang terdapat pada histogram ini adalah sama dengan 46,5. Jadi terletak di antara data 44,5 sampai dengan 49,5, yaitu 46,5. Jadi demikianlah cara-cara untuk menentukan modus data tunggal dan data kelompok. Bisa diperdalam dengan cara menyelesaikan soal-soal latihan berikut ya. Silakan nanti diselesaikan, ada 1, 2, 3 soal, kemudian berikutnya adalah di soal yang keempat ya. Soal yang keempat ini adalah OGIF ya. Ini belum saya tambahin, ini adalah gambar OGIF ya. Diminta untuk menentukan modusnya. Silakan nanti dilanjutkan di pembelajaran setelah pembelajaran ini. Demikian, jadi terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.